Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Gerindra Winti Brata dengan nomor absensi 01 dengan nomor induk mahasiswa 23010-50207 dari Universitas Negeri Semarang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Laboratorium SD yang diampu oleh Ibu Aldina Eka Adriani SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan alat-alat laboratorium yang baik dan benar. Sebelum membahas tata cara penataan laboratorium yang baik dan benar, di sini saya akan memperlihatkan gambar penataan alat-alat laboratorium yang baik. Tujuan mempelajari cara menyimpan alat-alat laboratorium. Yang pertama, yaitu mengetahui cara menyimpan alat laboratorium yang baik dan benar. Lalu yang kedua, mengetahui cara memperpanjang umur pemakaian alat-alat dan menjamin keamanan dan kenyamanan pemakai. Yang ketiga, mengetahui tata cara menyimpan alat-alat laboratorium yang baik dan benar berdasarkan beberapa prinsip dan konsep yang ada. Hal yang perlu diperhatikan saat menyimpan alat-alat laboratorium adalah yang pertama, dalam menyimpan atau menyusun alat kimia adalah memperhatikan unsur bahan utama alat tersebut. Lalu yang kedua, penyimpanan dilakukan berdasarkan alat bahan dasar alat. Semisal, alat yang berbahan dasar seperti kaca seperti labu animeyer, batang peladuk, gelas keker diletakkan di bagian atas rak dan dipisahkan tempatnya dari alat yang berbahan baku logam. Tujuannya yaitu menghindari dari benturan agar tidak pecah dan rusak. Lalu alat seperti pipet, tetes pipet ukur disimpan dalam rak pipet, sedangkan alat yang terbuat dari polesen seperti lumpang atau alu cawan keras tetes diletakkan di rak atas lemari yang berbahan kayu. Kemudian alat yang berbahan dasar logam seperti kaki tiga diletakkan di bagian paling bawah rak agar mudah diambil dan disimpan kembali. Alat yang berbahan dasar plastik dan kayu seperti botol cuci, selang plastik, rak tabung reaksi, penjepit tabung, rak pipet, volume rak buret diletakkan dalam lemari rak. Lalu alat seperti spatula, tabung reaksi, dan termometer disimpan dibagi. Plastik alat penghisap, pH pen, hot plate, magnetic stirrer, stopwatch disimpan dalam kabinet yang akan memenuhi masing-masing rak. Plastik alat penghisap, pH pen, hot plate, magnetic stirrer, stopwatch disimpan dalam kabinet yang akan memenuhi masing-masing rak. Untuk mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat mikroskopis dan dipasang lampu yang selalu menyala untuk menjaga agar udara tetap kering dan mencegah tumbuhnya jamur. Lalu yang ketiga yaitu memperhatikan bobot berat alat. Alat yang lebih berat, terutama yang berbahan dasar besi, diletakkan di bawah rak dan jangan meletakkan alat yang lebih berat di bagian atas rak. Alat yang memiliki bobot relatif berat disimpan pada tempat yang tingginya tidak melebihi tinggi bahu. Selain itu, kita juga harus memperhatikan prinsip penyimpanan alat-alat pada laboratorium. Yang pertama ada aman. Alat yang mudah dibawa dan mahal harganya, di samping itu juga peka dan mudah rusak, hendaknya disimpan tersendiri dalam laci atau lemari yang terkunci, supaya aman dari pencuri dan kerusakan alat. Pertama ada aman. Alat yang mudah dibawa dan mahal harganya, di samping itu juga peka dan mudah rusak, hendaknya disimpan tersendiri dalam laci atau lemari yang terkunci, supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Aman juga berarti tidak menimbulkan kerusakan alat sehingga fungsinya berkurang. Lalu yang kedua, ada mudah dicari. Penyimpanan alat memerlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas yang tersedia untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat. Maka alat tersebut perlu diberi tanda, yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat lemari, rak atau laci. Lalu yang ketiga, ada mudah dicapai atau diambil. Alat yang sering digunakan hendaknya disimpan sedemikian rupa sehingga mudah diambil dan dikembalikan. Alat-alat seperti rak tabung reaksi, kaki tiga, kaca asbes, dan penjepit tabung reaksi
dapat disimpan dalam laci atau lemari pada meja demonstrasi yang menghadap ke mahasiswa. Selain 3 prinsip yang saya sebutkan tadi, ada juga prinsip penyimpanan alat yang lainnya. Yang pertama, berdasarkan kelompok alat. Misalnya berdasarkan jenis bahannya, seperti kelompok perotan gelas logam, kayu karet, dan porselin. Yang kedua, alat-alat disimpan berdasarkan frekuensi penggunaannya, sering digunakan dan jarang digunakan. Alat yang intensitas penggunaannya tinggi dipisahkan agar mudah dalam persiapan. Alat-alat khusus disimpan dalam lemari tempat khusus. Karena sifat alat yang rentan terhadap faktor luar atau sensitif dan mahal harganya. Kemudian yang ketiga, ada alat laboratorium, juga dapat disimpan berdasarkan konsep fisika atau materi fisika. Contohnya percobaan laju reaksi dan kesetimbangan. Selanjutnya, ada manfaat mengetahui cara penyimpanan alat-alat laboratorium. Yang pertama adalah memperpanjang umur pemakaian alat-alat laboratorium dan menjaga keutuhan fungsi dari alat tersebut. Yang kedua, menghindari kerusakan secara mendadak dan kerusakan fatal pada alat laboratorium. Yang ketiga, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pengguna laboratorium.